Influencer Indra Kesuma atau Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo. Apakah kepolisian akan memeriksa dugaan keterlibatan influencer atau pihak lain dalam kasus ini? Dan bagaimana penyelidikan Polri terhadap kasus Binomo sendiri? Bergabung Brigjen Pol Wisnu Hermawan, Dir Tipideksus Bareskrim Polri. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, terima kasih Pak Wisnu sudah bergabung dengan kami malam hari ini terkait penetapan Indra Kents sebagai tersangka. Jadi berdasarkan pemeriksaan sejauh ini, sejauh mana keterlibatan tersangka dalam kasus dugaan investasi Binomo ini, Pak Wisnu? Baik, jadi tersangka Ika ditetapkan sebagai tersangka karena hasil pemeriksaan dari para penyidik ditemukan dua alat bukti yang sah bahwa Indra tersangka dalam kasus Binomo tersebut. Saya jelaskan kembali bahwa Binomo atau binary option adalah bahasa Indonesianya opsi memilih antara satu dari dua pilihan. Jadi seperti kita melihat atau memilih pertandingan antara MU dengan Liverpool. Siapa yang menang gitu ya. Jadi pilihannya cuma satu dari dua. Dan dari hasil pemeriksaan saksi, ahli dan petunjuk terbukti bahwa platform Binomo ini platform yang kami duga adalah seperti judi online. Ini yang pertama. Yang kedua, para korban ini telah diberikan suatu masukan yang salah, di mana Indah sampaikan bahwa Binomo ini adalah suatu platform yang legal dan terdaftar dan diterima di Indonesia. Namun demikian, kami setelah meriksa teman-teman dari Bapepti maupun OJK, ternyata platform ini tidak terdaftar dan ilegal kegiatannya. Itulah makanya kami menetapkan tersangka Ika selaku influencer dan juga yang menerima hasil dari kegiatan praktek Binomo tersebut. Demikian Mbak Tiffany. Oke, baik. Berarti ada dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang pertama, kemudian terkait dengan Binomo sendiri tadi Pak Wisnu sampaikan ini seperti judi online, artinya ini akan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, begitu ya Pak Wisnu ya? Baik. Betul sekali Mbak. Oke, Pak Wisnu, barang bukti yang diamankan oleh kepolisian sejauh ini bisa dijelaskan? Kalau barang bukti ini masuk dalam proses penyidikan, di mana barang tersebut tentunya yang berkaitan dengan perkara yang dipersangkakan. Ini juga sudah kami kumpulkan, kami inventarisir, kami juga menerima beberapa informasi dari teman-teman dari PPATK maupun teman-teman. Ini informasi saja ya Mbak, informasi dari beberapa data dari perbankan, di mana ternyata Saudara Ika sebagai tersangka juga menerima dana dari hasil kegiatan platform Binomo tersebut. Oke, Pak Wisnu, beberapa hari yang lalu kami juga sempat mewawancarai kuasa hukum dari tersangka. Pada saat itu statusnya masih terlapor. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada hubungan antara Indra Kents ini, influencer ini dengan aplikasi tersebut. Betul pernah menjadi user dan bahkan mengaku pernah mendapatkan keuntungan ketika menjadi user dari aplikasi ini. Nah, dari pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian menemukan indikasi korelasi atau keterlibatan dengan aplikasi tersebut tidak, Pak Wisnu? Ya, boleh saja Mbak ya. Pengacara lapor menyampaikan hal yang seperti itu ya. Kami dalam menentukan seorang menjadi tersangka, kami sangat hati-hati. Di mana alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 sangat terbuka atau terkuak dalam pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan petunjuk serta bukti-bukti lainnya. Ini ada ketersesuaian antara keterangan tadi, sehingga dengan demikian kami bisa menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka dan kami melakukan proses penahanan Saudara Ika di Bareskrim. Ini yang menjadi alat bukti yang kami terima, kami kumpulkan dan kami inventarisir sehingga Saudara Ika dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini. Oke, jadi memang ada korelasi atau hubungannya berdasarkan pemeriksaan sehingga memang statusnya pun menjadi tersangka ditetapkan oleh Bareskrim, begitu ya Pak Wisnu ya. Baik, tadi selain penyebaran berita bohong atau hoax, kemudian dugaan tindak pidana pencucian uang karena berdasarkan judi online yang ditemukan oleh kepolisian, ada kemungkinan dugaan tindak pidana lain mungkin yang akan dikenakan? Kami juga menerapkan
tindak pidana TPPU, Mbak, tindak pidana pencucian uang, di mana kami berkoordinasi dengan teman-teman dari PPATK. Ternyata ada beberapa rekening yang sudah diblokir oleh teman-teman PPATK. Kita akan koordinasikan terus dengan teman-teman di PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Nanti kita akan cek transaksinya, kita akan cek apa saja yang dibeli oleh tersangka Ika, kita juga akan cek bagaimana aliran dananya untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang tersebut. Oke, ini yang juga menjadi kemudian dasar dari pihak kepolisian menyita aset tersangka saat ini ya, Pak Wisnu ya? Betul, Mbak. Jadi barang bukti yang kami sita tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperkarakan. Ya, kalau dari keterangan pasti kita akan melakukan penyitaan, penggeledahan, pemblokiran. Ya, itu adalah satu kegiatan yang dilakukan seperti biasa, di mana barang bukti tersebut tentunya ada keterkaitan dengan tindak pidana yang diperkarakan oleh kepada si Ika tersebut. Okay. Jadi kami terus men-trace asetnya, terus mencari asetnya. Kita mencari juga di mana uang tersebut diterima oleh Ika, underlying-nya, bahkan kita juga bisa meminta dukungan dan bantuan dari teman-teman dari instansi lain untuk men-trace rekening-rekening yang diduga menjadi tercampur dengan saudara Ika. Baik, kabarnya kuasa hukum sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk pengajuan penangguhan penahanan serta gugatan pra peradilan. Polisi sudah menerima ini dari kuasa hukum? Belum ada, Mbak, yang kami menerima surat permohonan untuk penangguhan. Kami juga belum mendengar adanya pra peradilan. Itu kan haknya dari keluarga dan pihak tersangka. Intinya kami siap dan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu silakan saja, Mbak. Hukum memberikan hak untuk melakukan uji kepada penyidik terkait dengan ketetapan penyidik menetapkan saudara Ika jadi tersangka. Kami siap untuk menghadapi semua itu. Baik. Pak Wisnu, dari Satgas Waspada Investasi melalui Pak Tongam melihat kemungkinan dugaan ada pihak-pihak lain, mungkin afiliator, apakah itu influencer atau tidak, yang juga terlibat ya. Nah, dalam pendalaman kasus oleh pihak kepolisian, apakah juga kemungkinan ke depannya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak lain, afiliator atau mungkin pembuat konten serupa seperti Ika ini? Benar sekali, Mbak. Jadi kami masih banyak menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan keterkaitan dengan kasus binomo tersebut. Nanti pun sesuai dengan jadwal dan rencana kegiatan penyidikan, kita akan memeriksa beberapa saksi lain dan beberapa afiliator lain. Ya, nanti akan kita ungkap atau disampaikan ke media setelah itu. Kami akan terus menerima laporan dari masyarakat. Juga kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para afiliator lainnya yang kami akan rencanakan dalam beberapa minggu ke depan. Kami terus bekerja dan mengembangkan perkara ini sehingga kami melengkapi perkara tersebut menjadi berkas perkara hingga kita kirimkan ke Kejaksaan Agung. Terima kasih. Baik, penelusuran di balik binomo ini juga sedang ditelusuri oleh pihak kepolisian ya. Artinya akankah ke depannya atau mungkin sekarang pihak kepolisian mungkin sudah mendalami peredaran trading illegal binary option ini karena kalau dari Satgas Waspada Investasi kan kemungkinan juga memang masih banyak korban-korban atau mungkin afiliator-afiliator yang terkait karena orang-orang atau masyarakat kurang pemahaman terkait dengan literasi dan juga legalitas bahwa memang trading binary option seperti salah satunya binomo ini memang tidak diizinkan peredarannya di Indonesia. Iya, kami terus mendalami kegiatan seperti binomo, binary option. Kami menangani 2 perkara terkait dengan binary option ini. Juga ada dari cybercrime juga menangani juga terkait dengan binomo tersebut. Ada beberapa perkara yang ditangani oleh Barreskrim. Artinya kita akan terus mengembangkan perkara seperti ini ke depan, baik para pelakunya, baik pada afiliatornya maupun kepada platformnya. Ya, kita terus berkembang. Kita mohon waktu dan akan kita dalami perkembangan terkait dengan perkara hampir sama dengan binomo tersebut. Jadi kita nggak berhenti di sini saja. Tentunya kita akan terus berkembang, mencari pelaku lainnya dan mencari pelaku seperti ini saja juga. Yani mohon waktu saja mungkin karena ini baru saudara Ika, kita akan berkembang kepada yang lainnya.
Oke, untuk tersangka sendiri sekarang setelah naik statusnya menjadi tersangka, kemudian dilakukan penahanan kurang lebih selama 20 hari ya Pak Wisnu ya? Betul sekali, Mbak. Betul Oke, sekali. baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya. Kita harap polisi mengusut tuntas ya kan peredaran trading ilegal binary option ini supaya tidak ada lagi korban-korban masyarakat yang tertipu, atau juga mungkin sekarang kalaupun masih ada yang merasa sebagai korban penipuan ini juga bisa langsung melapor ke kepolisian ya untuk ditangani lebih lanjut. Terima kasih Pak Brigjen Pol Wisnu Hermawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Wisnu, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu, Mbak.